Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Noviliani dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang mengelola komunikasi pribadi pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa perantara pemasaran. Saluran yang dapat digunakan yaitu yang pertama, surat langsung. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran, dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel, dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran respons. Yang kedua, pemasaran katalog merupakan contoh pemasaran langsung yang dilakukan dengan cara mengirimkan katalog ke target market yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah telemarketing, merupakan pekerjaan di mana pelakunya, telemarketer, menjual layanan dan produk melalui telepon dengan mendapatkan perhatian pelanggan pada awal panggilan dan melakukan promosi penjualan. Yang keempat adalah TV interaktif. Sistem ini mampu memberikan tingkat kualitas pelayanan dan pengalaman, keamanan, interaktivitas, dan kendala yang dibutuhkan. Yang kelima adalah kios, yang keenam adalah situs web, dan media lain untuk pemasaran respon langsung. Saya akan mempresentasikan mengenai surat langsung. Apa sih itu surat langsung? Surat langsung merupakan pengiriman tawaran, pemberitahuan, serta alat pengingat terhadap seseorang. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan, menghasilkan petunjuk dari pelanggan baru, memperkuat hubungan pelanggan, menunjukkan pelanggan tentang penawaran, serta memperkuat keputusan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini ada pasar dan sasaran prospek. Pasar dan sasaran prospek yang pertama itu ada usia. Yang kedua jenis kelamin, yang ketiga penghasilan, yang keempat pendidikan, yang kelima pembelian surat pesanan sebelumnya, dan yang keenam kejadian. Dengan itu kita bisa tahu pasar kita siapa dan sasaran prospek yang akan kita lakukan itu bagaimana. Lalu di sini ada strategi penawaran, yaitu ada 5 elemen. Yang pertama, produk. Bagaimana produknya, desain produknya, merek produknya, serta garansi pada produknya, stok produk tersebut. Jadi yang berkaitan dengan produk yang akan kita jualkan. Dan yang kedua itu penawaran. Penawaran itu bisa berupa iklan atau bagaimana kita cara menawarkannya, yaitu public relation. Dan yang ketiga ada media. Media itu bisa kita lewat sosial media. Dan yang keempat ada metode distribusi. Metode distribusi itu ada langsung dan ada tidak langsung. Yang pertama langsung. Langsung itu bagaimana? Langsung itu yang merupakan kontak langsung dengan konsumen atau dengan pelanggan. Yang kedua melalui media, itu bisa melalui Instagram atau sosial media manapun ya. Yang terakhir ada strategi kreatif. Strategi kreatif itu yang seperti apa sih? Yang memberikan keuntungan, bonus, gratisan, hadiah menarik, atau bisa juga hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas yang kita buat. Di sini ada pemasaran surat langsung, harus dipilih 5 komponen surat. Yang pertama adalah amplop luar, yang kedua surat penjualan, yang ketiga pamflet, yang keempat formulir jawaban, dan yang kelima amplop penjualan. Materi selanjutnya yaitu pemasaran interaktif. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran interaktif adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, dan menciptakan penjualan produk dan jasa. Secara umum, pemasaran interaktif atau yang juga sering disebut dengan pemasaran online adalah kegiatan online yang dilakukan untuk memasarkan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya yaitu keunggulan pemasaran interaktif. Yang pertama, perusahaan dapat mengirimkan pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Yang kedua, media yang digunakan dalam pemasaran interaktif yaitu web. Web dapat menawarkan keunggulan penempatan kontekstual dan membeli iklan di situs yang berhubungan dengan penawaran pemasar. Ketiga, pemasar juga dapat menempatkan iklan di situs berdasarkan kata kunci dari mesin pencari untuk menjangkau masyarakat ketika mereka benar-benar memulai proses pembelian. Dalam hal ini, web sangat efektif untuk menjangkau masyarakat sepanjang hari. Selanjutnya yaitu kelemahan pemasaran interaktif.
Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih efektif dibandingkan seharusnya. Akibat adanya klik palsu yang dihasilkan oleh situs web yang menggunakan piramida lunak, sehingga pengiklan kehilangan kendali atas apa yang ingin dilakukan konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. Konsumen dapat menempatkan video di tempat yang tidak seharusnya atau tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu menempatkan iklan dan program online. Perusahaan memilih bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif biaya dalam mencapai tujuan komunikasi dan penjualan dengan menempatkan iklan dan program online pada beberapa media, yaitu situs web, situs mikro, iklan pencari, iklan tampilan atau iklan spanduk, iklan dan video khusus internet, pemberian sponsor, aliansi, komunitas online, email, dan pemasaran mobile. Di sini saya akan menjelaskan tentang berita dari mulut ke mulut. Berita dari mulut ke mulut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pemasaran buzz dan viral. Pemasaran buzz dan viral adalah gosip dan perbincangan yang menghasilkan ketertarikan, menciptakan publisitas, dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui sarana tak terduga atau bahkan mengejutkan. Lalu ada pemasaran viral, yaitu berita dari satu klik mouse ke klik berikutnya, yang mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa secara online. Contoh berita dari mulut ke mulut yaitu Sunlight, yang memiliki program Agen 10 Sunlight. Program ini untuk mengajak teman-temannya memakai Sunlight, sehingga ajakan ini terjadi proses berita dari mulut ke mulut. Yang kedua ada pemimpin opini. 3 jenis orang yang berhasil memicu minat masyarakat tentang sebuah ide adalah Maven, yaitu orang yang mengerti tentang hal besar dan kecil. Lalu ada penghubung, yaitu orang yang tahu dan berkomunikasi dengan banyak orang lain. Kemudian ada wiraniaga, yaitu orang yang memiliki kekuatan alami. Yang ketiga blog. Blog atau jurnal yang diperbarui secara teratur menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Sebagian konsumen menggunakan blog dan video sebagai sarana retribusi dan balas dendam terhadap perusahaan atas jasa layanan yang buruk dan produk yang gagal. Yang keempat, mengukur efek berita dari mulut ke mulut. Terdapat berbagai cara untuk mengukur efektivitas berita dari mulut ke mulut, antara lain yang pertama ada skala kampanye atau jangkauan kampanye, yang kedua kecepatan kampanye menyebar, yang ketiga pangsa suara di ruangan tersebut, yang keempat pangsa suara dalam kecepatan tersebut, yang kelima ada relevansi pesan, yang keenam kemampuan bertahan pesan seberapa jauh pesan bergerak dari sumbernya. Ya, sebelumnya terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang merancang tenaga penjualan. Merancang tenaga penjualan dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Tenaga penjualan langsung, yakni terdiri dari karyawan yang digaji penuh waktu atau paruh waktu. Yang kedua, tenaga penjualan kontraktual, terdiri dari perwakilan produsen, agen penjualan, dan pialang broker. Yang kedua, struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan memiliki implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri, pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Yang ketiga, ukuran tenaga penjualan dapat menggunakan metode pendekatan beban kerja yang memiliki mengelompokkan pelanggan dalam kelas ukuran sesuai volume penjualan tahunan, menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan bersesuaian. Yang keempat, kompensasi tenaga penjualan. 4 komponen kompensasi tenaga penjualan yaitu jumlah tetap, jumlah variabel, tunjangan pengeluaran, dan manfaat. Ya, terima kasih. Untuk sebelumnya, saya ingin melanjutkan tentang mengelola tenaga kerja. Yang pertama itu merekrut dan melatih wiraniaga. Apa itu? Manajemen mengembangkan kriteria seleksi dan merekrut calon pegawai. Contohnya dari nilai ujian resmi sangat mempertimbangkan oleh perusahaan seperti IBM, Prudential, dan Project Gamble karena ujian tersebut diyakini dapat mengurangi turnover pegawai dan memiliki kolerasi yang baik. Yang kedua, melatih dan mensupervisi wiraniaga. Metode pelatihan yang banyak digunakan penggunaan pemutar audio atau video, CD dan CD-ROM, pembelajaran terprogram, pembelajaran jarak jauh, film, permainan perah, dan sensitivitas atau pelatihan empati. Yang ketiga, produktivitas wiraniaga.
Norma untuk kunjungan ke calon pelanggan dan standar kunjungan ke calon pelanggan seperti dalam lama waktu mengunjungi pelanggan baru menggunakan waktu penjualan secara efisiensi. Artinya untuk menurunkan biaya, maka perusahaan mengurangi tuntutan waktu untuk wira niaga luar. Yang keempat, memotivasi wira niaga. Perusahaan harus memperkuat pemberian jenis penghargaan intrinsik dan intrinsik, antara lain dalam bentuk bayaran, gaji, bonus, tunjangan. Ada promosi, ada perkembangan pribadi, ada pencapaian, adanya rasa suka dan hormat, rasa aman dan pengakuan. Yang terakhir, mengevaluasi wira niaga. Sumber informasi terpenting wira niaga adalah laporan penjualan, observasi pribadi, laporan wira niaga sendiri, dan obrolan dengan wira niaga lain. Evaluasi resmi salah satunya dengan evaluasi membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Sekarang Ayu Pujiati akan menjelaskan prinsip-prinsip penjual personal. Wira niaga dapat menggunakan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang kepada konsumen, seperti dengan menanyakan pertanyaan situasi, masalah, implikasi, kebutuhan timbal balik. Selanjutnya, ada 6 langkah utama dalam penjualan efektif. Yang pertama, ada mencari calon pelanggan dan mengkualifikasi. Yang kedua itu ada pendekatan ke calon pelanggan. Yang ketiga, mempresentasikan dan demonstrasi. Yang keempat itu mengawasi keberatan. Yang kelima itu ada menutup atau penutupan bicara. Yang keenam itu ada tindak lanjut dan pemeliharaan. Perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan, tetapi mencari hubungan pelanggan, pemasok jangka panjang dengan cara menelpon atau mengunjungi pemasok di beberapa waktu, mengajaknya makan malam, mengetahui masalah mereka, menyesuaikan diri, dan merespon berbagai kebutuhan atau situasi. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyampaikan materinya hari ini. Kita sudah sampai di akhir video, yaitu kesimpulan hari ini adalah pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk memengaruhi respon terukur atau transaksi di setiap lokasi. Pemasaran langsung, terutama pemasaran elektronik, memperlihatkan pertumbuhan yang tajam, sedangkan pemasaran interaktif memberi pemasar peluang interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar melalui situs web yang dirancang dengan baik, dan juga iklan dan promosi online serta pendekatan lain. Selain itu, ada pula pemasaran berita dari mulut ke mulut yang menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang produk, jasa, dan merek. Jadi biasanya kan kita berkumpul dengan kawan-kawan, wah ini ada yang bagus nih. Kita secara tidak langsung itu promosi, walaupun cuman dengan bahasa mulut ke mulut. Itu salah satu ajang promosi untuk menaikkan brand atau jasa atau produk tersebut. Ya, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah selesai menampilkan presentasi kita hari ini. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.